أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sebaiknya jangan langsung buru-buru ubah posisi duduk setelah sholat sebelum membaca zikir ini 10 kali. Meski zikir ini singkat, tapi ia punya keutamaan yang begitu besar dan dahsyat, apalagi jika rutin dikerjakan. Sangat rugi jika tidak mau menyempatkan waktu untuk kerjakan zikir ringan ini. Sesibuk apapun, sempatkan waktu setelah sholat untuk membaca zikir ringan ini terlebih dahulu. Ada 7 keutamaan yang akan didapat dengan mengamalkan zikir ini, seperti yang diterangkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni 1. Dicatat untuknya 10 kebaikan. 2. Dicatat untuknya pahala memerdekakan 10 budak. 3. Dihapuskan darinya 10 keburukan. 4. Diangkat untuknya 10 derajat. 5. Dijaga dari semua perkara yang dibenci pada harinya itu. 6. Dijaga dari setan pada harinya itu. Dan 7. Dijaga dari melakukan dosa pada harinya itu. Lebih jelasnya, mari simak keterangan hadisnya sebagaimana berikut. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yansarifu min salatil ghadati qabla an yatakallama la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 marratin u'tiya bihinna 7 kutiba lahu bihinna 10 hasanatin wa maha anhu bihinna 10 sayyiatin wa rufi'a bihinna 10 darajatin wa kunna lahu adlu 10 nasamatin wa kunna lahu hifdhan minasy syaitani wa hirzan minal makruhi walam yalhaqhu fi yaumihi dzalika dzambun illa syirka billah wa man qalahunna hina yansarifu min salatil maghribi u'tiya mithla dzalika lailatah. Diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ketika selesai sholat subuh, sebelum ia berbicara, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, biyadihil khairu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ia membacanya sebanyak 10 kali, maka dengan kalimat-kalimat itu, ia akan diberi 7 perkara. Yakni dituliskan baginya 10 kebaikan, dihapuskan darinya 10 keburukan, diangkat baginya 10 derajat. Kalimat-kalimat tadi menyamai pahala membebaskan 10 orang hamba. Kalimat-kalimat tadi akan menjadi penjaga baginya dari setan, penjaga dari perkara yang dibenci, dan tidak akan menimpanya suatu dosa pada harinya itu, kecuali syirik kepada Allah. Dan barang siapa yang membacanya ketika selesai sholat maghrib, maka pada malam harinya ia akan diberi yang sama sepertinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Tobroni dengan sanad yang bagus. Cara mengamalkan zikir yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dikerjakan selepas sholat. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa zikir ini dikerjakan setelah sholat subuh. Sementara dalam riwayat lain ada yang menyebut setelah sholat asar dan maghrib. Maka dari itu, kita bisa fokuskan membaca zikir ini pada 3 waktu sholat.
yakni setelah sholat subuh, asar, dan maghrib. Kemudian dalam prakteknya, zikir ini dibaca dalam posisi masih duduk tahiyat akhir, sebelum berbicara apapun, mengikuti keterangan hadis. Sedangkan ia orang yang bersandar pada dua kakinya sebelum ia berbicara. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Jelasnya setelah uluk salam sholat, jangan rubah posisi duduk. Bacalah istighfar 3 kali terlebih dulu. Lalu baca kalimat zikir ini 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir.